Selamat siang, perkenalkan. Saya Renita Sonia, NPM 24402011056, jurusan Agroteknologi. Saya Carla Tadi Sulung dengan NPM 2440402098 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya Sofronus Arjuna dengan NPM 2340304011 dari jurusan Teknik Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi perkuliahan kedua Panggilan Hidup Manusia Kristiani. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu panggilan untuk hidup bahagia, panggilan untuk memuliakan Allah, dan panggilan untuk menjadi rekan kerja Allah. Dalam panggilan untuk hidup bahagia terbagi menjadi terbagi menjadi dua, yaitu hakikat panggilan untuk hidup bahagia dan ajaran Yesus tentang hidup bahagia. Hakikat panggilan untuk hidup bahagia. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas supaya kita dapat mengambil bagian dalam kebahagiaannya. Panggilan hidup tidak hanya sekedar pekerjaan, tetapi merupakan undangan dari Allah untuk menjadi anak-anak-Nya. Melalui iman pada Yesus Kristus, manusia memperoleh hak untuk mewarisi kebahagiaan sejati dalam kehidupan kekal. Ajaran Yesus tentang hidup bahagia. Yesus menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia berasal dari Allah dan bukan dari kekayaan, kekuasaan, atau status sosial. Kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Allah. Allah mengajak setiap manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya agar dapat menikmati kebahagiaan. Materi yang kedua, panggilan untuk memuliakan Allah. Jadi tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Allah menciptakan manusia agar manusia dapat mengalami kasih dan keselamatan yang datang darinya. Panggilan ini merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia karena kasih dan kehendak-Nya. Materi ketiga, panggilan untuk menjadi rekan kerja Allah. Allah menciptakan manusia untuk mengelola dan menjaga bumi dengan bijaksana. Sebagai makhluk yang diberi akal budi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi dan sumber daya alam dengan baik demi kesejahteraan bersama. Panggilan ini bukan hanya sekedar tugas, tetapi juga suatu kehormatan, karena manusia diundang untuk bekerja sama dengan Allah dalam mewujudkan rencana keselamatannya di dunia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Renita Sonia, jurusan Agroteknologi, NPM 24402011056. Saya akan menjelaskan tentang panggilan untuk bekerja, berkarya, dan berprofesi. Yang pertama ada hakikat kerja manusia. Penjelasannya adalah kerja manusia adalah bagian dari panggilan manusia untuk menjadi mitra Allah dengan menciptakan dan mengembangkan dunia. Kerja manusia memiliki nilai yang sangat penting karena dapat membantu manusia untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua, makna kerja dalam perspektif ajaran gereja. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kerja manusia memiliki makna yang sangat penting karena dapat membantu manusia untuk mencapai tujuan hidupnya dan menjadi mitra Allah dalam menciptakan dan mengembangkan dunia. Terus yang keempat, profesi dan menjadi profesional. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Menjadi profesional berarti memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi dalam bidang pekerjaan. Dalam perspektif ajaran gereja, menjadi profesional berarti menggunakan kemampuan dan keahlian kita untuk melayani orang lain
dan mencapai tujuan hidup. Terus yang terakhir ada panggilan untuk hidup berkeluarga. Yang pertama, keluarga sebagai tanda kehadiran Allah. Keluarga adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif ajaran gereja, keluarga adalah tanda kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Keluarga dapat menjadi tempat di mana kita dapat mengalami kasih sayang dan kehangatan yang sama seperti kasih sayang Allah. Yang kedua, keluarga sebagai sekolah pertama. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Dalam keluarga, anak-anak kita dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan seperti kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Keluarga juga dapat menjadi tempat di mana anak-anak kita dapat mengembangkan kemampuan dan bakat mereka. Yang terakhir, keluarga sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga. Dalam perspektif ajaran gereja, keluarga dapat menjadi gereja rumah tangga, eklesia domestika. Keluarga dapat menjadi tempat di mana kita dapat mengalami kasih sayang dan kehangatan yang sama seperti kasih sayang Tuhan. Keluarga juga dapat menjadi tempat di mana kita dapat mengembangkan kemampuan dan bakat kita untuk melayani orang lain dan mencapai tujuan hidup kita. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya dari panggilan hidup manusia ada 2, panggilan hidup imamat dan panggilan hidup membiara. Pertama kita akan membahas panggilan hidup imamat. Memahami panggilan hidup imamat adalah panggilan khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang untuk melayani sebagai imam. Seorang imam dipanggil untuk menjadi perantara Allah dan umatnya, melayani sakramen-sakramen serta membimbing umat dalam perjalanan iman mereka. Pengalaman hidup imamat tidak hanya tentang tugas-tugas liturgis, tetapi juga tentang menjadi teladan dan hidup rohani dan pelayan kasih. Lalu, memaknai panggilan hidup imamat. Panggilan hidup imamat berarti memahami bahwa panggilan ini adalah anugerah dan tanggung jawab yang besar. Seorang imam dipanggil untuk hidup dalam kesederhanaan, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan serta gereja. Panggilan ini juga menuntun komitmen untuk terus bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Lalu poin yang kedua yaitu panggilan hidup membiara. Kita perlu memaknai panggilan hidup membiara atau sering disebut juga hidup bakti atau hidup religius. Adalah panggilan untuk mengikuti Kristus secara radikal melalui hidup doa, pelayanan, dan kesetiaan pada kaul-kaul religius. Inti dari hidup membiara adalah menyederhanakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan melayani sesama dengan penuh kasih. Inti hidup membiara, hidup bakti, hidup religius. Inti dari hidup membiara adalah mencari kesatuan dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan hidup dalam komunitas religius. Hidup ini menekankan nilai-nilai Injil seperti kerendahan hati, kemurnian hati, dan pelayanan tanpa pamrih. Adapun kaul-kaul dalam hidup membiara, yang pertama yaitu kaul kemiskinan, yang menuntut hidup sederhana dan melepaskan keterikatan pada harta duniawi. Yang kedua ada ketaatan, yang menekankan ketaatan pada aturan komunitas dan pimpinan gereja. Yang ketiga ada keperawanan, yang mengutamakan kesetiaan kepada Tuhan dan hidup selibat dan murni. Lalu yang kedua, imam projo dan imam birawati atau religius. Perlu dipahami bahwa ada perbedaan antara imam projo atau imam dosesan dan imam biarawan atau religius. Imam projo melayani dan keuskupan dan fokus pada pelayanan paroki, sementara imam biarawan atau religius hidup dalam komunitas religius dan menjalankan kaul-kaul khusus. Keduanya memiliki peran yang sama pentingnya dalam gereja, meskipun cara yang berbeda. Baik, sekian hasil presentasi dari kami.